Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini membahas tentang Liga Inggris pekan ke 35 sampai 36 lah, karena ada yang berapa masih 35. Ini sudah mendekati musim-musim terakhir, dan karena ini saya akan bikin video panjang. Ini setelah sekian lama saya bikin video panjang bahas tentang Big Six plus Brighton lawan Aston Villa bonus. Karena dua tim cukup seru. Dua tim ini sama-sama kuda hitam lah bagi tim-tim besar. Dan yang saya mulai dari yang bonus dulu, dimenangkan oleh Brighton 1-0, gol Joao Pedro di menit 87. Ya, ini akan mengejutkan si Aston Villa kalah. Saya pikir Aston Villa yang bakal menang, ternyata Brighton bisa memberi kejutan. Jadi ya, Brighton di posisi 11, Aston Villa 4. Brighton agak menurun ya sekarang posisi 11. Sebelumnya mereka bisa top 10 atau 3, lupa aku. Ya, top 10 lah kalau nggak salah. Sekarang menurun mereka. Sedangkan Aston Villa peringkat 4 dan mereka 67 poin. Jadi mereka pasti ke Eropa, entah Europa League atau Champions League. Tinggal bersaing sama Tottenham. Kalau Tottenham nggak bisa menang di laga berikutnya dan Aston Villa mungkin menang sekali aja, ya menang sekali atau ya menang sekali lah, itu wes selesai. Tottenham nggak mungkin balap juga. Jadi ini kemungkinan besar Aston Villa bakal ke Liga Champions. Oke, kita ke Big Six ya sekarang. Pertama, ada yang main Arsenal lawan Bournemouth. Kedua tim sama-sama bermain dengan formasi 4-3-3. Jelas Arsenal menurunkan starting line-up-nya karena ini penting. Laga ini penting untuk memuluskan mereka untuk dapat gelar juara IPL. Dari awal, Arsenal sudah mendominasi. Tapi, Arsenal belum bisa cetak gol. Sampai menit 44-45. Jadi dapat penalti kalau nggak salah, yang dilanggar itu si Tross atau Havertz ya itu. Ya itulah, dilanggar, dapat penalti, kemudian berhasil cetak gol. Si siapa itu? Bukayo Saka. Lewat penalti. Oh, Havertz ternyata. Oke, Havertz 1-0. Kemudian babak kedua, ya ternyata sama aja. Maksudnya Bournemouth tidak bisa megang bola dan Arsenal jauh lebih dominasi. Mereka sabar ya. Mainnya itu umpan-umpan, jarak antar pemainnya dekat, apa kombinasi. Dan akhirnya mereka cetak gol lagi lewat Trossard di menit 70. Golnya cukup bagus juga. Dan di menit-menit akhir 90+7 Jack Lantern cetak gol lagi 3-0. Ya, ini kemenangan ini bagus sih. Maksudnya mereka memberi ancaman ke City lah supaya nggak dapat gelar juara. Tapi masalahnya setelah itu City main ya, dan City menang juga 5-1. Ini aku cepat aja karena City menang lagi, gak ada yang mengejutkan. Ini starting line-up-nya sama kayak kalau nggak salah minggu lawan Brighton ya kalau nggak salah. Cuma bedanya ada Haaland. Dan Haaland itu pengaruh sekali. Haaland cetak 4 gol di laga ini. Meskipun duanya penalti ya, tapi nggak apa-apa. Haaland ini memang tetap jago. 4 gol, gila. Satu lagi Julian Alvarez menit 85. Dan Wolves cuma bisa cetak 1 gol lewat Hwang Hee-chan. Padahal sebelumnya ini Wolves ini yang sempat merepotkan City. Berapa kali City kalah sama Wolves. Ternyata di sini Wolves ada apa-apanya. 5-1. Ya, dan menang lagi ya. Sekarang City cuma ketinggalan 1 poin dari Arsenal. City 82, Arsenal 83, dan tapi City punya satu sisa laga lebih sedikit. Satu sisa laga. Jadi Arsenal sudah main 36 kali, sedangkan City main 35 kali. Jadi ini ancaman juga bagi Arsenal. Jadi fans Arsenal harus berdoa semoga City terpeleset lah gitu. Kalau City menang terus ya City yang juara. Sesimpel itu. Kemudian di hari Minggunya itu ada Chelsea lawan West Ham. Aku pikir pertama ini jadi pertandingan yang seru karena West Ham juga gak performa. West Ham itu sebelumnya itu peringkat berapa ya? Ya 10-9, jadi top 10 lah. Sedangkan Chelsea kan lagi terseok-seok, jadi mungkin ini ya Chelsea bakal menang tipis lah atau apa. Ternyata prediksi saya salah. Chelsea ternyata menang telak. Jadi pertama dari awal dari Cole Palmer, kemudian Conor Gallagher, Noni Madueke, jadi babak pertama 3-0. Babak kedua tambah lagi gol lewat Nicholas Jackson, striker yang babak itu akhirnya cetak gol juga.
Aku baru tahu ini striker bisa cetak gol juga. Soalnya sebelumnya ini betul-betul hancur banget ini striker. Dia dapat peluang bersih nggak bisa cetak gol. Akhirnya dia mungkin percaya dirinya bangkit lagi ya. 5-0. West Ham dilibas. Jadi ya. Dan berkat hasil ini Chelsea di atasnya MU. Chelsea ke peringkat 7. Sampai menunggu Crystal Palace lawan MU. Kemudian ada Liverpool lawan Tottenham. Nah, Liverpool lawan Tottenham ini big match. Liverpool harus menang kalau mau menjaga asa untuk dapat gelar juara, walaupun sudah tipis sih karena sempat berapa kali nggak menang seri dan kalah terus. Tapi kalau mau itu harus bisa menang kalau mau menjaga asa untuk gelar juara. Liverpool main dengan formasi 4-3-3. Alisson, TAA, Alexander-Arnold maksudnya. Kwanza, Van Dijk, Robertson, Elliot, Endo, McAllister, Salah, Gakpo, Diaz. Tottenham juga main dengan yang sama 4-3-3. Vicario, Emerson, Van den Ven. Van den Ven dari mana lagi? Romero, Porro, Bentancur. Ini PM Sar ini siapa ini? Pape Matar Sar, pemain muda. Gak tau lah ini dari mana juga. Bissouma, Johnson, Son, sama Kulusevski. Di babak pertama, kata Liverpool langsung ngegas ya. Lewat Salah sama Robertson. Dua gol dulu di babak pertama. Dan Liverpool betul-betul mendominasi di babak pertama. Ini Tottenham itu betul-betul diobo-obo lah di babak pertama. Tapi babak kedua, ya seperti di awal-awal Liverpool masih dominasi dulu sih. Lewat Cody Gakpo sama Harvey Elliott. Jadi di menit 50 sama 59 sampai gol keempat. Setelah gol keempat dan Liverpool mulai ngedrop. Mungkin Jurgen Klopp sengaja ya pikirnya sudah menang lah ini, wes ganti pemain aja atau apa. Tadi menurunkan intensitas permainannya dan ternyata itu dimanfaatkan Tottenham. Jadi Tottenham mencetak 2 gol hanya dalam waktu 5 menit. Pertama Richarlison di menit 72 dan Son Heung-min di menit 77. Jadi sempat bikin fansnya Liverpool sempat deg-degan sih. Apalagi kalau bisa di 4-3 atau 4-4. Tapi syukurnya Alisson juga pemain cukup baik. Jadi cuma sampai 2 gol aja, 4-2. Ini bagi Tottenham. Kita statistiknya dulu aja ya. Statistiknya shots 25-11, shot on target 13-6. Possessionnya mengejutkan. Liverpool kalah 44% banding 56%. Biasanya Liverpool menang. Passingnya 30-567. Akurasi operannya 83% banding 85%. Tapi walaupun gitu, akurasi umpan Liverpool ini memang cukup bagus ya, walaupun tidak sebagus Tottenham. Cuma ya, ini menunjukkan kalau Tottenham ya lagi dalam masalah juga. Apa itu? Walaupun posisinya lebih banyak, tapi mereka agak susah ciptakan peluang. Itu kelemahan Tottenham. Dan Tottenham sekarang, ya Tottenham dulu ya, itu kalah 4 kali beruntun di Liga. 4. Memang lawannya berat sih, ada lawan Arsenal. Chelsea sebenarnya nggak berat sih, tapi ya di sini jadi berat. Chelsea, Liverpool, dan Newcastle. Bahkan kalah sama Newcastle. Jadi Tottenham ini betul-betul lagi drop-dropnya ini. Dan kebobolan total 12 gol dalam 4 laga. Jadi rata-rata 3 gol per laga. Jadi pelatihnya ini nggak tahu ya. Ya pelatihnya cuma bisa nyerang, nggak bisa defense. Itu sayang ke Tottenham juga. Sebenarnya Tottenham awal-awal bagus loh. Bahkan saya pelatihnya Ange Postecoglou itu sempat dapat manager of the month berapa kali. Cuma di akhir pertengahan musim itu mulai drop. Dan di akhir musim ini betul-betul ngedrop. Jadi ya kalau kayak gini kemungkinan ya Tottenham bisa aja nggak masuk Eropa. Ya tapi ya harusnya kalau bisa menang ya at least menang 2 laga aja. Itu wes bisa ke Europa League lah at least setidaknya. Jadi ya tergantung mereka sendiri karena Newcastle mendekat sekarang dengan 56 poin, jadi tinggal beda 4 poin sama Tottenham. Dan Chelsea 54 poin. Nah, sekarang ya hiburan pekan ini adalah Crystal Palace lawan MU. Kalau saya bilang hiburan, mungkin kalian tahu kan maksudnya apa. Oke, jadi kita bahas pertandingannya. Ini kok Tottenham lagi sih. Nah ini Crystal Palace lawan MU.
Crystal Palace dengan formasi 3-4-2-1 seperti biasa, yang aku nggak banyak yang tahu juga. Cuma paling tahu Dean Henderson, itu mantan kipernya MU. Nathan Ackland kalau nggak salah ini Liverpool, Southampton ya. Ya sama nggak, ya nggak tahu. Mitchell, Tarek Mitchell ini dari mana ya? Kok saya pernah dengar. Bentar ya. Oh, oh ya nggak tahu aku. Asli akademi Crystal Palace ternyata. Kalau MU, oh ya Onana, Wan-Bissaka, Evans, Casemiro, Dalot. Casemiro jadi back tengah. Kenapa? Karena tidak ada satupun back yang fit. Cedera semua. Empat-empatnya cedera, jadi sampai Johnny Evans harus jadi starter sama Casemiro. Christian Eriksen, Kobe Maino, Garnacho, Mount, Anthony, Højlund. Dan tidak ada Bruno. Pertama kalinya sepanjang sejarah nggak ada Bruno. Jadi yang jadi kapten siapa? Casemiro. Dan ternyata ya ini betul-betul jadi bencana buat MU. Di babak pertama langsung 2 gol. Michael Olise sama Mateta. Dan di sini kelihatan banget yang jadi masalah besar adalah pertahanan. Dan Casemiro bermain sangat buruk. Berkali-kali dia buat keputusan yang salah, kasih possession ke lawan, bahkan ya timingnya salah apa. Jadi ya mungkin karena bukan posisinya ya kan. Dia kan sejatinya kan gelandang. Tapi jadi back tengah. Ya mau gimana lagi. 2-0. Ya MU sempat cetak gol sih. Cuma dianulir karena kalau nggak salah Dalot atau apa tuh menghalangi kiper, dan pelanggaran ke kipernya seperti Dean Henderson ini. Tuh, oke 2-0. Babak kedua ternyata sama aja, MU juga, dan masalahnya MU juga nggak bisa pegang bola dan kehilangan kreativitas, dan dibobol 2 gol lagi lewat Tarek Mitchell di menit 58 dan Michael Olise di menit 66. Jadi ini MU ini betul-betul hancur. Bahkan bisa 5-0, 6-0 kalau Onana nggak nyelamatin. Tapi Onana bukan dibilang bagus ya juga enggak. Karena harusnya kalau nggak salah gol apa dia masih bisa capai, cuma ya tangannya terlalu pendek mungkin. Makanya itu nggak nyampe. Jadi ya sayang sih. Dan ya 4-0 ini sejarah terburuk MU. MU musim ini kebobolan 81 gol. Okay? 81. Itu rekor sepanjang. Dan pertama kalinya MU kalah 13 kali di Liga musim ini. Padahal belum 38 ya, belum 38 laga. Belum selesai musimnya. Sudah 13 kali kalah, ini juga rekor. Dan berkat kekalahan ini, MU di bawahnya Chelsea. Dulu sebelumnya MU peringkat 7, sekarang MU peringkat 8. Dan Chelsea naik peringkat, karena Chelsea akhir-akhir ini jarang kalah. Cuma kalah lawan Arsenal, jadi menang-menang seri apa, jadi lagi bangkit lah istilahnya. Ya dibilang bangkit ya juga masih berapa, tapi permainannya masih kurang, tapi mental yang bikin mereka bangkit lah. Jadi MU ini nggak tahu lah arahnya kemana. Kan MU kan sebelumnya jagokan untuk lolos Liga Champions atau apa lagi. Ternyata betul-betul hancur lebur musim ini. Ya mungkin pemainnya itu juga nggak mau main untuk Ten Hag lagi. Padahal ini pemain jadi miliaran. Kok bisa main nggak profesional, mainnya maaf ya, mainnya kayak sampah ini, bingung aku. Dan ya apa ya, pemainnya itu betul-betul hancur. Dan ya Ten Hag juga mungkin ada kesalahan juga, walaupun belum jelas kesalahannya apa, mungkin taktiknya kayak atau apa, pemilihan pemain. Cuma ya aku merasa kalau ganti pelatih pun mungkin itu belum bisa merubah MU, karena MU sudah berapa kali ganti pelatih tetap gagal, tetap hancur. Ya sekali-kali naik lah peringkat 2, peringkat 4, tapi habis itu hancur lagi. Siklusnya kayak gitu terus, jadi nggak bisa konsisten, nggak bisa kayak sekali itu nggak bisa. Jadi ya aku harap fans MU juga turunkan standar, ya jangan bandingkan sama Sir Alex terus, karena itu pasti bakal susah bagi manajer, dan manajer juga bukan sulap ya, jadi maksudnya manajer kan butuh proses juga. Ya apa ya ganti pemain juga sih, yang pemainnya nggak mau main untuk MU ya mending disingkirkan aja, dijual. Itu sih ya, ini nggak tahu lah MU bakal kemana ini. Kalau kayak gini ya bisa aja MU yang di finish peringkat 8 kalau misalnya dia kalah terus. Ya nggak tahu lah, MU ini emang tapi ya lucu sih ya, bagi non fans MU ini ya hiburan yang sangat mantap, karena kan
Sebelumnya mereka yakin tsunami trofi akhirnya kalah, dihancur lebur ya itulah. Makanya jadi fans jangan sombong. Gitu aja sih. Terima kasih sudah menonton.